Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Dilogo, ingin menjelaskan pertemuan keempat, yaitu pembuatan model SDLC. Tujuan pembelajaran dapat melakukan analisa kebutuhan, mengetahui kebutuhan fungsional dan non fungsional. Pembuatan model SDLC merupakan singkatan dari System Development Life Cycle. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan siklus hidup pengembangan sistem. Pada rekayasa sistem serta rekayasa perangkat lunak ialah suatu langkah pembuatan serta pengubahan sistem, juga model dan metodologi yang nantinya akan dipakai untuk pengembangan sistem-sistem tersebut. Pada umumnya konsep ini lebih merujuk pada sistem informasi ataupun komputer, merupakan suatu sistem atau tahapan logika yang dipakai oleh seorang analisis sistem demi mengembangkan sebuah sistem informasi yang juga melibatkan rekrutmen, validation, dan training pemilik sistem. Pola yang akan diambil mengembangkan sistem perangkat lunak ada 4, yaitu perancangan sistem atau sistem planning, menekankan lebih dalam aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study. 2. Analisis sistem atau sistem analisis. Di dalam fase ini akan dilakukan analisis pada sistem untuk kemudian akan dijalankan nantinya. 3. Perancangan sistem atau sistem desain. Pada fase ini atau tahapan ini akan menghasilkan sebuah prototipe serta beberapa output lain mencakup dokumen berisi desain pola, juga komponen yang dibutuhkan demi mewujudkan proyek tersebut. 4. Implementasi sistem atau sistem implementation. Fase atau tahap selanjutnya ialah implementasi yang merancang pada tahap sebelumnya serta melaksanakan sebuah uji coba. Teknik konsep dasar spesifikasi formal. Dalam istilah teknik atau metode formal meliputi beberapa kegiatan, termasuk juga dalam spesifikasi sistem formal, analisa serta bukti pada spesifikasi pengembangan transformasional, serta memverifikasi pada program. Pada tahun 1980-an, spesifikasi formal dan metode formal yang lebih umum dianggap oleh banyak penelitian sebagai rule yang paling mungkin dijalani demi mencapai perbaikan dramatis pada kualitas perangkat lunak. Metode formal. 1. Spesifikasi formal adalah komponen dalam kumpulan yang sangat lumrah, teknik yang belum diketahui sebagai metode formal. 2. Berlandasan pada delegasi matematis serta menganalisis sebuah software. 3. Metode formal meliputi spesifikasi formal, spesifikasi analisis dan bukti, transformasional, pembangunan, dan pengembangan sertifikasi. Penerimaan metode formal. 1. Teknik rekayasa perangkat lunak lain sudah berhasil menaikkan kualitas sistem. Perubahan pada pasar telah membuat bukan perangkat lunak dengan kesalahan yang rendah dalam menghitung faktor kunci. 3. Ruang lingkup metode formal cukup memiliki batas. 4. Metode formal masih terbilang cukup sulit untuk skala dengan sistem yang benar. Penggunaan metode atau teknik formal. 1. Manfaat yang paling utama pada teknik atau metode formal ini ialah mampu mengurangi jumlah kesalahan pada sistem. 2. Daerah penting yang mereka akan diterapkan dalam rekayasa sistem kritis. 3. Penggunaan teknik atau metode formal yang paling mungkin untuk biaya sistem efektif karena kegagalan yang tinggi harus dihindari. 4. Metode formal belum menjadi sebuah teknik yang banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak seperti yang pernah diperkirakan. Spesifikasi dalam proses perangkat lunak. Spesifikasi dan desain adalah dua hal yang sangat erat. Desain arsitektur merupakan hal yang sangat efektif untuk struktur spesifikasi dan proses spesifikasi. Spesifikasi formal dinyatakan dalam notasi matematika dengan tepat didefinisikan sintaks dan sistematik kosakata. Penggunaan spesifikasi formal
yaitu ada 4. Spesifikasi formal ini akan sangat melibatkan investasi yang lebih banyak usaha pada tahap awal pengembangan perangkat lunak. Hal tersebut akan mengurangi kesalahan persyaratan sebagai analisis ranking tentang persyaratan. 3. Ketidakkonsistenan serta ketidaklengkapan biasa didapatkan lalu kemudian diselesaikan. 4. Tabungan akan dibuat untuk jumlah perorangan ulang karena masalah persyaratan tersebut akan berkurang. Hal-hal penting lainnya: 1. Spesifikasi sistem formal akan lekasi spesifikasi sistem formal. 2. Spesifikasi formal tepat dan jelas sehingga mereka dapat menghapus bidang keraguan dalam spesifikasi. 3. Spesifikasi formal kekuatan analisis kebutuhan sistem dalam fase awal melakukan koreksi kesalahan dalam fase ini akan jauh lebih murah dibandingkan modifikasi sistem. 4. Spesifikasi teknik formal adalah yang paling banyak digunakan pada pengembangan sistem kritis dan standar. 5. Teknik aljabar sangat tepat antarmuka. Spesifikasi antarmuka mana diartikan sebagai satu set kelas objek. 6. Model-model teknik berdasarkan sistem dengan menggunakan set serta fungsi. Ini menyederhanakan beberapa jenis spesifikasi perilaku. 7. Operasi diartikan dalam model berbasis spesifikasi dengan menjelaskan dan mengartikan kondisi sebelum serta sesudah keadaan sistem. Terima kasih presentasi tentang SDLC. Jika ada pertanyaan boleh di email di r23508. Terima kasih.